Halo, nama saya Sola Grace Lesmaria Sihite, kelas AB3E, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang insiden pajak dan elastisitas permintaan. Apa hubungan insiden pajak dengan elastisitas permintaan? Untuk melihat bagaimana elastisitas permintaan dapat mempengaruhi insiden pajak, akan dimisalkan bahwa penawaran adalah sama sifatnya pada kedua keadaan yang dibandingkan. Dengan pemisalan ini, selanjutnya akan dibandingkan keadaan di mana permintaan adalah elastis dengan permintaan adalah tidak elastis. Keadaan seperti itu ditunjukkan dalam gambar berikut, yaitu gambar pertama menggambarkan insiden pajak apabila permintaan elastis, dan di gambar kedua menggambarkan insiden pajak apabila permintaan tidak elastis. Kasus permintaan elastis. Dalam gambar pertama, dimisalkan sebelum adanya pajak penjualan. Kurva permintaan dan penawaran berturut-turut adalah DD dan SS. Maka keseimbangan adalah pada titik E. Dan keseimbangan ini menunjukkan bahwa harga adalah P dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah Q. Kemudian misalkan pemerintah mengenakan pajak penjualan sebanyak T. Akibatnya, pajak penjualan ini, kurva penawaran akan berubah dari SS menjadi S1S1, yang selanjutnya mengakibatkan perubahan keseimbangan dari E menjadi S1. Dapat dilihat bahwa harga naik menjadi P1 dan jumlah barang yang diperjualkan hanya mencapai jumlah Q1 atau menurun. Kalau dibandingkan harga sebelum adanya pajak penjualan dan harga sesudah pajak tersebut dikenakan, uraian di atas menunjukkan bahwa harga naik sebanyak PP1 dan selebihnya yaitu T kurang PP1 sama dengan PA yang ditanggung oleh penjual. Kasus permintaan tidak elastis. Dalam gambar kedua, dimisalkan sebelum pemerintahan memungut pajak penjualan, permintaan dan penawaran adalah DD dan SS. Kurva penawaran SS pada gambar yang kedua adalah sama dengan kurva penawaran pada gambar yang pertama. Akan tetapi, kurva permintaan D1 lebih tidak elastis daripada kurva permintaan DD. Berdasarkan pemisalan yang dibuat, keseimbangan permulaan adalah pada titik E, yaitu pada harga P, dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah Q. Seperti pada gambar yang pertama, dimisalkan pemerintah mengenakan pajak penjualan sebesar T, dan akibatnya kurva penawaran bergeser dari SS menjadi S1S1 serta keseimbangan dari E menjadi S1. Keadaan keseimbangan yang baru menunjukkan harga telah naik menjadi P1 dan jumlah barang yang diperjualbelikan turun menjadi Q1. Gambar kedua menunjukkan pajak penjualan dibayar oleh konsumen yaitu PP1 dan produsen membayar sebanyak PA. Dalam grafik jelas terlibat, P1P lebih besar dari PA, yang berarti beban pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah lebih besar dari yang ditanggung oleh produsen. Ada 3 poin yang perlu diingat dalam insiden pajak dan elastisitas permintaan, yaitu pertama, semakin elastis kurva permintaan, semakin sedikit beban pajak yang akan ditanggung oleh para pembeli. Yang kedua,
Apabila kurva permintaan adalah elastis sempurna, maka seluruh pajak penjualan dibayar oleh penjual. Dan apabila kurva permintaan tidak elastis sempurna, maka seluruh pajak penjualan ditanggung oleh pembeli. Yang ketiga, semakin elastis kurva permintaan, semakin banyak penurunan jumlah barang yang diperjualbelikan sebagai akibat dari pemungutan pajak penjualan oleh pemerintah. Sekian penjelasan saya tentang insiden pajak dan elastisitas permintaan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.